Ini kecelakaan di depan kolong dekat Cikeas, Citaya, terakhir Citaya. Ya, meninggal 25 orang, Ini tabrakan di Cikeas mobil tangki. Tolong keluarganya yang korban yang datang suruh ke sini. Fakta-fakta kecelakaan truk Pertamina di Cibubur. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Alternatif Cibubur, perbatasan wilayah Bekasi dan Bogor, Jawa Barat pada Senin 18 Juli 2022. Berdasarkan informasi dari Twitter, kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina, mobil, dan sejumlah sepeda motor itu terjadi sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Disebutkan kecelakaan terjadi di ruas Jalan Alternatif Cibubur dari arah Cibubur menuju Cilengsi, tepatnya di depan showroom Suzuki dan dekat pintu masuk ke arah Cibubur CBD. Dalam video yang beredar, terlihat cukup banyak korban tewas dalam kecelakaan beruntun itu. Posisi para korban terletak baik di jalan raya maupun di kolong truk Pertamina. Bahkan termasuk ada pula korban yang mengenakan seragam loreng TNI menjadi korban. Ngeri dan sangat memilukan ya guys. Tapi udah ada yang tahu belum beberapa fakta yang terjadi setelah kecelakaan ini? Ini dia 5 fakta terjadinya kecelakaan truk Pertamina. Number 1, kecelakaan maut ini terjadi di turunan dengan lampu lalu lintas di ujung turunan. Kecelakaan terjadi di dekat dealer Suzuki Dwi Perkasa Mobitama, Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur, Kerangan, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pantuan di Google Maps dengan menu Street View, permukaan jalan di sini berupa turunan di bawah jalan layang. Namun, di ujung jalan turunan tersebut ada traffic light yang berada di pertigaan. Bila ke kanan, maka jalan mengarah ke Cibubur CBD. Bila lurus terus, kendaraan akan melewati jembatan di atas Kali Sentul, terus ke arah Mekarsari. Number 2, korban kecelakaan truk di Cibubur dapat santunan dari Jasara Harja. PT Jasara Harja atau Persero memastikan akan memberikan santunan ganti rugi korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kecelakaan truk Pertamina di Jalan Alternatif Transyogi, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Para korban kecelakaan akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Jasara Harja memastikan 10 korban meninggal dan 5 dalam perawatan, semua akan mendapatkan santunan. Ujar Korporat Sekretaris Jasara Harja, Harwan Muldidawarman, pada Kompas.com Selasa 19 Juli 2022. Harwan menjelaskan para korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Pihaknya juga masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan Rumah Sakit Polri. Number 3, munculnya sosok Iron Man. Terima kasih Iron Man, di saat orang merekam, kamu malah memberikan pertolongan. Superhero di dunia nyata. Pria bernama Firas Firdaus, 28 tahun, sempat ditolong oleh pria yang biasa bekerja sebagai badut Iron Man setelah terseret oleh truk Pertamina yang mengalami kecelakaan maut di Jalan Transyogi, Cibubur, Kota Bekasi. Usut punya usut, sosok Iron Man tersebut bernama Kurwanto, 21 tahun. Kurwanto menuturkan peristiwa kecelakaan maut truk Pertamina yang menabrak sejumlah kendaraan pada Senin 18 Juli 2022. Langsung lari ke lokasi kejadian, lari nolongin yang selamat yang kakinya kejepit motor. Saat kejadian, dia sedang mengamen di lokasi. Kurwanto menyaksikan bagaimana detik-detik peristiwa ngeri itu terjadi. Number 4, cerita pilu seorang ibu tewas usai selamatkan anaknya dari kecelakaan Cibubur. Seorang ibu justru meregang nyawa usai melempar anaknya yang berusia 4 tahun itu hingga berhasil selamat dalam insiden kecelakaan. Rendra salah satu orang yang ikut membawa bocah 4 tahun itu ke rumah sakit. Bocah itu pun bercerita bahwa dia diselamatkan oleh ibunya. Dia menuturkan, ibu bocah 4 tahun itu melempar anaknya dahulu agar selamat. Namun, dia tidak berhasil menyelamatkan diri dan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Ternyata memang saya tanya beberapa security sebelum meninggal, orang tuanya melempar anaknya sampai sejauh 10 meter, tuturnya. Setelah kejadian, Rendra membawa bocah 4 tahun itu ke rumah sakit dengan ambulans. Korban langsung diberikan perawatan. Jadi memang waktu itu ambulans lebih mengutamakan jenazah. Saya bilang keluarga orang medis, jadi waktu itu aksesnya langsung dibuka, ungkapnya. Saya sampai di rumah sakit Permata pun kuotanya kan penuh. Saya bilang ini masih bisa duduk. Nah, makanya beberapa korban yang saya bawa sekitar 3 orang itu akhirnya bisa masuk dirawat langsung. Salah satunya J, lanjut Rendra. Setelah mendapatkan perawatan, Rendra mengaku terus mendampingi bocah tersebut.
termasuk sampai tindakan operasi dilakukan. Sampai saat itu, Rendra juga mengaku kagum dengan anak tersebut. Dia sama sekali tidak menangis ketika hendak dioperasi. Dia nangis pas saat dioperasi saja. Saya sempat peluk dia. Ada 3 dokter kalau nggak salah. Sampai dia bilang minta tolong dipegangin, karena memang usia 3-4 tahun nahan begitu sampai nendang-nendang, ungkapnya. Nah itu dia guys, beberapa fakta-fakta di balik kejadian kecelakaan mencekam di Cibubur hari Senin lalu. Semoga korban-korban diberikan ketenangan di alam sana dan keluarga diberikan kesabaran. Oke guys, itu dia Pewarta Dansel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami semangat menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dansel One Stop Shopping Gadget.